Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanya kepada Allah semata. Salawat teraturkan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah ungkapan yang disampaikan seorang ulama. Beliau mengatakan, kalau kita tidak berubah di momen bulan yang mulia ini, kapan lagi? Kalau kita tidak berubah di momen bulan yang mulia ini, kapan lagi? Kalau dijawab dengan logika, ya memang banyak kemudahan yang nanti kita dapatkan di momen bulan ini. Kalau kita jawab dengan kebenaran, segala potensi kebaikan memang dibuka, seluruh potensi keburukan ditutup rapat. Sehingga saya, apabila keadaan yang luar biasa ini lewat begitu saja tanpa membekas membentuk kualitas iman dan ketakwaan kita masing-masing, melangkahlah dengan langkah yang teguh dengan agama ini. Raihlah, rengkuhlah, ambillah dengan kekuatan tangan yang sekokoh-kokohnya. Ikatlah di dalam hati dengan keimanan yang puncak, dengan ketakwaan yang nanti kita akan tuju. Karena di surat Al-Hajj ayat yang ke-11 ada sebuah peringatan bagi kita bersama. Ada tipe manusia itu mengambil agama ketika momen enaknya saja. Ketika tidak enak, ketika ada cobaan, dia luntur kualitas keimanannya. Maka apabila di momen bulan yang berharga ini ada tipe manusia seperti emang saya, wa minan nasi may ya'budu al-haf. Ternyata ada sebagian manusia itu dia beribadah kepada Allah di ujung, di tepi. Artinya ujung atau tepi itu bukanlah pijakan yang mengokohkan, tapi pijakan yang rapuh. Maksudnya bagaimana? Inna asobahu khair itma'anna bih. Apabila datang kebaikan pada dirinya, dia merasa senang dengan agama ini. Kebalikannya, wa in asobatu fitnatun inqalaba ala wajhi. Apabila kesulitan, penderitaan datang kepada dirinya, dia luntur surut langkah. Dikisahkan Arab Badui datang kepada Rasul dan para sahabat di kota Madinah mengikrarkan keislamannya. Sesudah berikrar, tinggal sementara di kota Madinah, pulang. Ketika pulang, badan dalam keadaan sehat walafiat. Tanaman yang sudah ditanam sudah mulai menguning dan panen. Binatang ternaknya sudah melahirkan, istrinya juga melahirkan anak laki-laki. Maka dia mengatakan, oh Islam ini agama yang bagus. Muhammad itu betul-betul utusannya Allah. Bangga, senang dengan dia berislam seperti itu. Singkat kata, tahun depan balik lagi ke kota Madinah, ketemu Rasul dan para sahabat. Ketika dalam perjalanan pulang sakit. Ladang yang dia tanami tidak ada yang berhasil panen. Ternak-ternaknya juga tidak melahirkan, tapi istrinya melahirkan. Masih ada tapinya. Apa itu? Anak perempuan. Mu'arrah. Gak benar agama ini. Muhammad ini gak benar. Maka inilah konsep bagaimana ada sebagian manusia yang dia berpijak, menggenggam, menggunjangkan dalam hatinya agama ini, tapi tidak dengan kekokohan. Dia hanya mengambil ketika enaknya saja, lapangnya saja. Maka kesempatan yang ada di hadapan kita ini sayang untuk kita lewatkan. Min alamatil maqti idha'atul waqt.
dari tanda-tanda kebencian Allah kepada seseorang itu adalah orang ini menyanyiakan kesempatan. Bulan yang berharga, apakah dibandingkan dengan hari biasa kita membaca Al-Quran, apakah hari biasa lebih nikmat? Tidak. Kita katakan momen bulan puasa ini bacaan kita bagus, hafalan kita bagus, bahkan mungkin sudah ada yang hafal. Zikir kita luar biasa, sedekah kita kirim takjil luar biasa. Memang agama ini ketika didatangkan kepada kita itu solusi, obat penawar. Apa-apa yang ada di dalamnya ambil. Inilah kehidupan kita, sekali waktu lapang, banyak waktu sempit, sehat, sedikit waktu sakit. Itulah pergiliran-pergiliran yang tidak bisa kita hindarkan. Agama ini solusi. Coba kita lihat Al-Baqarah 185, di tengah-tengahnya itu ada ungkapan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki ini semua yang didatangkan kepada kita itu semuanya adalah kemudahan betul. Bayangkan rezeki itu sampai di pelosok kampung yang terpencil, rezeki itu datang. Buka meja kecil, di atasnya kolak, di atasnya es sederhana. Alhamdulillah pulang dengan senyum. Rezeki begitu luar biasa. Doa-doa terpanjatkan mulai pagi sampai tadi. Mau kita berbuka luar biasa. Kemudahan yang luar biasa. Maka ambillah jalan ini semuanya untuk kita berdiri kokoh di dalam agama ini. Tapi ingat, nanti mungkin ada zakat fitrah, mungkin nanti ada zakat mal. Jangan lari, jangan menuduh agama ini yang bukan-bukan. Maka ambil apa yang disediakan agama ini. Ketika itu ke lapangan, agama solusi. Bagaimana? Jangan sombong, jangan besar kepala, jangan mendongakkan kepala kalian ketika sempit, ketika penderitaan. Agama solusi. Agama ini obat penawar. Jangan berputus asa, senantiasa berlatih untuk mendapatkan jalan-jalan keikhlasan. Maka mari kita berlatih potensi hati dan potensi segenap badan ini, mari kita gabungkan. Karena itu yang penting. Nanti ada dapatkan di surat Al-Anfal ayat yang ke-24, potongannya adalah innallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah itu akan memisahkan antara hati dan potensi badan seseorang itu. Bagaimana maksudnya? Nanti malam ingin sholat malam, hati punya keinginan, siapkan beker, siapkan handphone untuk nanti bangun jam 3 biar bunyi serentak. Ketika berbunyi, alhamdulillah bangun. Tujuannya apa? Tujuannya untuk sekedar mematikan kemudian tidur lagi. Maka ini kita katakan, hati dan badan tidak kompak. Innallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Kompakan. Momen Ramadan ini subhanallah luar biasa. Kalau bisa dengan naruh Al-Quran itu di tempat yang terbuka, jangan disimpan tempat yang terpencil. Sudah terpencil dilaminating lagi, kapan bacanya? Taruh Al-Quran itu di atas meja. Ketika kita hilir mudik, seakan-akan Al-Quran lagi kita baca. Sajadah buka kalau perlu. Sehingga ketika kita aktivitas, oh ada sholat duha, oh ada suruh dan lain sebagainya. Tantangan agama kita ambil, maka hikmah tujuan dari Ramadan ini mudah-mudahan kita tercapai. Kita punya pijakan yang kokoh dalam agama ini, kita genggam agama ini dengan sekuatnya. Taruhkanlah hati dan pikiran kita hanya kepada Allah semata. Mudah-mudahan kita dimuliakan, mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni dan kita diangkat pada derajat yang setinggi-tingginya di dunia wal akhirah. Berarti kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.